Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini sebagaimana jadwal kita akan belajar bersama-sama balaghah, yaitu tentang majaz ya. Majaz kemarin jadi majaz ya, ada majaz isti'arah, macam-macam majaz. Isti'arah disebutkan istimalul lafzi ghairu ma wudi'a lahu li'aqratil musyabaha bainal makna al-manqul anhu wal makna al-musta'mal fi ma qalatin sharifatin an iradatil makna al-asli. Ya, menurut para ulama sastra, isti'arah adalah menggunakan lafaz tidak sesuai dengan penggunaan asalnya karena adanya alaqah musyabahah, hubungan keserupaan antara makna yang dinukil dengan makna yang digunakan di dalamnya. Disertai ada indikator yang menghalanginya dari penggunaan makna asal atau masal pertama itu. Kemudian kan ada disebutkan isti'arah itu dibagi dua ya, tentang disebutkan dan tidaknya musyabah bih. Ada isti'arah al-musarrahah dan al-isti'arah al-makniyah. Tapi sebelum itu coba perhatikan dulu tentang beberapa informasi tentang isti'arah ini. Ada berapa penggunaan dari majaz isti'arah dengan dalam berbahasa, di antara lain ya, supaya kita tahu ya, kenapa sih kita menggunakan majaz isti'arah ya, tidak langsung saja. Ini kan menggunakan isti'arah kan orang itu kan perlu berpikir dulu apa sebetulnya yang dimaksudkan dalam pembicaraannya. Nah, bersusah-susahnya seperti itu ada faedahnya, ada kegunaannya. Yang pertama adalah untuk memperindah ungkapan ketika berkata-kata. Jadi dengan menggunakan isti'arah, antara lainnya majaz pada umumnya, maka ungkapan itu akan indah ya. Makin tinggi nilai sastranya, makin indah bahasanya ya, gitu ya. Sehingga menarik perhatian lawan bicara dengan ungkapan-ungkapan yang indah tersebut ya. Beda kan kalau dengan ungkapannya apa adanya, maka orang tidak begitu perhatikan ya, hanya lewat saja begitu saja. Kemudian yang kedua, faedah dari majaz atau isti'arah ini memancing lawan bicara untuk berpikir terkait dengan makna ungkapan tersebut ya. Tidak ada ungkapan itu, maka orang itu akan berpikir apa sih yang dimaksudkan. Nah, sebagaimana dalam lagu itu yang tempo hari saya sebutkan ya, yang apa, rek ngalongok mawar bodas begitu. Dan orang-orang berpikir, kenapa mawar bodas? Nah, jadi kan, jadi beda jeung rek ngalongok kabogoh, nah beda kan dengan rek ngalongok mawar bodas. Jadi bahasanya semakin tinggi, orang juga semakin respect kepada kita, bahwa kita yang berbicara ini memang kelasnya lain ya daripada orang yang berbicara apa adanya ya. Kemudian yang ketiga, terkadang menggunakan istilah itu bisa menekankan makna dengan lebih kuat dari yang dimaksud oleh pembicara. Nah, gitu ya. Kemudian rukun isti'arah mungkin kemarin belum sampai ya. Dari sedikit penjelasan contoh di atas dapat dilihat kalau penggunaan majaz isti'arah memiliki 3 unsur penyusun. Yang pertama musta'ar minhu.
yakni kata yang dipinjam darinya atau disebut juga musabbah bih, suatu yang diserupakan atau disarupaan, musabbah bih, ya. Kemudian musta'an lahu, kata yang dipinjam untuknya disebut juga dengan musabbah atau yang diserupakan atau disarupakan. Coba ya tadi dalam dalam kalimat gadis gadis eta mawar bodas di kampung ieu. Coba gadis eta teh seperti mawar bodas di kampung ieu. Cing anu kasebut musabbah di mana? Gak mojang atau mojang ieu ibarat mawar bodas di kampung ieu. Mana jadi musabbah? Apa? Ingat musabbah itu apa tadi? Musabbah ya, yang diserupakan, nu disarupakeun, dirinya nu disarupakeun naon? Anu disarupakeun, anu disarupaan. Ada yang diserupakan, ada yang diserupai. Coba ini ya, yang diserupai apa, yang diserupakan apa? Mojang eta bagaikan atau ibarat mawar bodas di kampung ieu. Mawar bodas jadi apa eta? Coba hadar rajulu kal badri. Hadar rajulu kal badri, mana musabbahnya? Al-rajulu al-musabbah, yang diserupakan, diserupakan ka saha? Tah nu ka saha teh yang diserupai. Gitu kan. Jadi kunci ya, kita tidak akan bisa paham memahami isti'arah atau majaz sebelum kita belum paham benar musabbah bih. Gitu ya. Ini musabbah bih. Jadi gini, yang biasanya yang kata disebutkan di awal itu musabbah, kata yang disebutkan setelah ada tasbih itu musabbah bih. Nah gitu aja. Orang kata yang disebutkan di awal umumnya musabbah, kemudian ada tasbih bagaikan, ibarat, atau kal, ya, atau misal, ya. Baru setelah itu kata berikutnya ada musabbah bih. Nah musabbah itu adalah yang diserupakan. Hadar rajulu yang diserupakan. Laki-laki ini kan yang diserupakan. Nah, kal badri bagaikan bulan. Bulan itu yang diserupai. Nah, gitu ya. Ya atau diserupaan bahasa Sunda. Nah, jadi kalau tadi gimana? Coba perhatikan. Gadis ieu ibarat mawar bodas di kampung ieu. Jadi gadis ieu sebagai naon? Musabbah, nah, gitu ya. Mawar bodas jadi jadi umpamanya kan di dalam Al-Qur'an ya, contoh itu ya, coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya. Jadi ad-dhulumat itu ya, ad-dhulumat ada an-nur. An-nur itu cahaya, ya. Dan asalnya begini, untuk bisa
nanti melihat musta'ar lahu, musta'ar minhu, ya, musta'ar lah ataupun musabah dilihat aja mana yang diletakkan setelah kaf. Setelah misal setelah pada tasbih itu adalah musabah bih, ya. Mana yang diletakkan sebelum ada tasbih itu adalah musabah. Ya, an-nur kan asalnya kan al-iman kan nuri. Al-iman kan nuri. Kalau begitu an-nur di sini musabah bi atau musabah? Musabah bi. Nah, perhatikan adanya musabah bi. Di sini kan nggak disebutkan musabahnya, nggak al-iman kan nuri. Yang disebutkan adalah musabah bihnya. Berarti ad-dulumat. Ad-dulumat kan asalnya ad-dolalu kad-dulumat. Jadi ad-dulumat di sini musabah atau musabah bih? Musabah bih. Nah, gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Itu kuncinya itu. Kalau nggak dipegang itu nanti bingung lagi tentang musta'ar lahu dan sebagainya. Nah, kemudian pada istilah itu memiliki 3 unsur penyusun. Ya. Yang pertama musta'ar minhu, yakni yang dipinjam darinya atau disebut dengan musabbah bih. Jadi kalau tadi kita sudah tahu musabbah bih, dalam isti'arah dinamakan musta'ar minhu. Nah, jadi kalau begitu musta'ar minhu itu yang tadi diserupai. Jadi kalau umpamanya al-iman kan nuri, nah, maka an-nuri itu musabbah atau musabbah bih? Musabbah bih. Al-iman kan nuri, musabbah bih gitu ya. Jadi al-iman ad-dhalal kad-dhulumati. Ad-dhulumati musabbah bih atau musabbah? Yang jelas dong. Musabbah bih. Nah, musabbah bih itu di dalam isti'arah namakan musta'ar minhu. Kuncinya nilainya musabbah bih adalah musta'ar minhu. Kita sudah tahu itu ya, tadi musabbah bih. Nah, itu tuh musabbah bih itu musta'ar minhu. Ya. Kemudian ada musta'ar lah yang kedua, yaitu kata yang dipinjam untuknya disebut juga musabbah atau suatu yang diserupakan. Coba tadi ya, ad-dhalalu kad-dhulumati. Mana yang musta'arlahnya? Ad-dhalal. Wah, pintar ya, cepet ya. Syukurlah. Ad-dhalal atau itu adalah musabbah. Kemudian musta'ar adalah mana yang dipindahkan, lebih jelasnya akan jelas ya. Dalam kitab Fawaid Dia Lebih Umil Balaghah jelaskan bahwa isti'arah terjadi dengan penghapusan satu kata dalam satu kalimat. Nanti dia terbagi 2. Ya, jika yang disebutkan adalah musabbah bih, ingat ya. Jika yang disebutkan musabbah bih dalam al-imanu kan-nuri, mana musabbah bihnya? An-nuri. Nah, perhatikan ya. Musabbah bihnya an-nur ya. Ya. Musabbah bihnya atau itu adalah musta'ar minhu. Dan musabbahnya dihapus, maka ia disebut isti'arah tasrihiyah. Jadi kalau musabbah bihnya atau musta'ar minhu-nya disebutkan, itu namanya apa? Isti'arah tasrihiyah. Jadi isti'arah tasrihiyah itu adalah yang kalimat yang musabbah bihnya disebutkan, ya, tasrih dijelaskan, ya, disebutkan. Yang disebutkan itu adalah musabbah bihnya. Nah, jadi kalau umpamanya tadi ya, kitabun anzalna ulaika litujannin nasi minadh dhulumati ilan nur, ya. Yang di sini disebutkan musabbah bihnya atau musabbah? Nah, ya iya, kalau kamu salah musabbah bih. Coba dipikir lagi. Tadi kan sudah disebutkan. Jadi kalau an-nur itu musabbah bih, musabbahnya adalah al-iman. Al-dhulumat musabbah bih,
musabahnya adalah ad-dhalal, kesesatan. Nah, gitu ya. Jadi, adapun jika dihapus musabah bihnya, musabah bihnya itu nggak ada. Dan musabahnya yang disebutkan, maka disebut isti'arah matniyah. Isti'arah matniyah. Jadi, perbedaannya isti'arah taslihiyah dan isti'arah matniyah dilihat dari musabah bihnya. Nah, perhatikan. Jika musabah bihnya disebutkan, disebut isti'arah apa? Jika musabah bihnya disebutkan, disebut isti'arah apa? Taslihiyah. Musabah bih kalau dalam isti'arah disebut apa? Musta'ar minhu. Ya. Kalau musabah disebut apa? Nah, salah. Itu ya. Coba lihat sekarang dalam ayat Al-Quran, perhatikan. Kitabun anzalnahu ilaika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ada kelihatan di depan? Nah, kan enaknya pakai gini kan cepat kita belajar, bisa cepet pintar. Kalau hanya lihat buku saja susah, lama. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kepada cahaya terang benderang. Pada ayat di atas Allah meminjam kata al-dhulumat, kegelapan, dan an-nur untuk mewakili mana kesesatan dan keimanan. Nah, perhatikan ya. Jika dibaca tekstual, bagaimana mungkin sebuah kitab bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Secara tekstual kan bingung, orang-orang yang nggak ngerti balaghah bingung. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Bagaimana kita bisa mengeluarkan? Kan susah. Makanya ya susah memahami Al-Quran tanpa balaghah. Nah, pentingnya balaghah itu di sini supaya kita tidak memahami Al-Quran ketelek tekstual apa adanya. Jadi harus dipahami secara sastrawi, ya. Ya, tadi pada ayat di atas Allah meminjam kata al-dhulumat, kegelapan, dan an-nur untuk mewakili makna kesesatan dan keimanan. Jika dibaca secara tekstual, bagaimana mungkin sebuah kitab bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Sedangkan buku tidak bisa menghasilkan cahaya. Ini adalah qarinah atau indikasi bahwa makna yang diinginkan pada ayat ini adalah makna majazi, bukan makna hakiki. Nah, ya. Jadi kalau tidak bisa dipahami secara tekstual, maka di sana antara lain ya itu adalah makna majazi. Nah, gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh. Coba ini termasuk tasrihiyah atau makniyah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini tasrihiyah atau makniyah? Tasrihiyah. Wah, pintar ya. Alhamdulillah. Itu dong. Ini bisa cepet kan? Ya. Sebaliknya kegelapan digunakan untuk mewakili kesesatan dan kekufuran. Karena keduanya membuat manusia menjadi buta terhadap dunia dan kebenaran, sehingga ia tidak tahu kemana seharusnya berjalan dan sekedar mengikuti bahwa hawa nafsu saja. Dari sini dapat dipahami bahwa musabbah atau musta'ar lahunya adalah iman dan kesesatan yang tidak disebutkan, sehingga tergolong susunan kalimat isti'arah tasrihiyah. Itu tasrihiyah ya. Nah, dalam ini ya lagu mawar bodas kan atau nyanyi kendil lila nyanyi kendil namanya. Akhirnya heula. Oh, nyanyi sok lah. Ya, 1, 2, 3. Mapai jalan satapak, majujuk tahiji lembur.
temali reka capek sabab air dipeang. Hujan angin bergerak kayak pisang kuningan, sanajan awak rancucut bekasan karunya teuing. Pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongo mawar bodas kembang hujan impian. Tos lah ya. Di dia nu jadi contoh majaz mana? Nah di dia mawar bodas termasuk isti'arah tasrihiyah atau tasrih makniyah? Tasrihiyah. Makanya makanya cara analisisnya kieu. Mawar bodas musabbah bih yang diserupai, disebutkan. Gadis cantik musabbah atau musta'arah yang diserupakan yang tidak disebutkan. Kan gadis cantiknya nggak disebutkan. Nah inilah contoh dari isti'arah tasrihiyah. Jadi ingat ya, kalau isti'arah tasrihiyah, ingat ayat Al-Quran tadi contoh ya. Pokoknya setiap kaidah harus diikat oleh contoh. Nah, tasrihiyah, ingat aja hafal Quran tadi ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Oh ada dhulumat an-nur, ini musabbah bih. Oh kalau ini ada tasrihiyah. Atau dikunci lagi, diperkuat dengan lagu mawar bodas. Nah kan? Nah itu bisa menambah untuk mengingat supaya tidak lupa. Nah, karena lama kelamaan Anda banyak yang dihafal, itu nanti banyak lupa. Ya. Supaya tidak banyak lupa ya diingat itu. Kemudian istilah makniyah ya. Jadi istilah tasrihiyah kan kemarin sudah kaidahnya sudah ya. Istilah musarrahah itu yang ma'suriha bilafzil musabbah bih. Nah, itu kan yang tasrihiyah suriha bilafzil musabbah yang disebutkan musabbah bihnya, yaitu an-nur dan ad-dhulumat, mawar bodas. Nah, sekarang yang makniyah gimana? Menurut Al-Azrim dan Mustafa Amin dalam bukunya Balaghatul Wadihah, Al-Balaghatul Wadihah menyebutkan bahwa istilah makniyah adalah ma hudifa fiha musabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi. Isti'arah yang dibuang musabbah bihnya. Kalau tadi musabbah bihnya disebutkan, kalau ini dalam makniyah itu musabbah bihnya dibuang, nggak ada musabbah bihnya. Jadi an-nur dan dhulumatnya juga tidak ada. Nah, gitu ya. Dan sebagai isyarat ditetapkan salah satu sifat khasnya. Jadi hanya salah satu sifat aja yang disebutkan. Ya. Yallati lam yusarrah biha bil lafdzil musta'ar. Isti'arah yang tidak diperjelas dengan lafaz musta'arnya. Pokoknya yang mustabbah bihnya enggak disebutkan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa isti'arah makniyah dan isti'arah yang musabbah bihnya tidak disebutkan. Dan sebagai gantinya disebutkan sifat-sifat yang kekhasan atau kebiasaan yang ada padanya. Kita langsung aja contoh yang ada di buku ya. Yang ada di contoh di buku apa itu? Inni la'ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Ini adalah pidato Al-Hajjaj ya. Sungguhnya aku melihat beberapa kepala yang telah masak dan telah sampai waktu panennya dan saya adalah pemiliknya. Dalam pidato Al-Hajjaj merupakan kepala dengan buah-buahan. Ya. Kepala dengan buah-buahan sebagai isyarat bagi musabbah bih yang dibuang dan ditetapkan kata yang menunjukkan sifat yang khas, yaitu ainaat atau masa. Jadi di sini bukan kepala benar ya,
tapi adalah untuk buah-buahan. Nah, dan apa di sini nggak disebutkan musabah bihnya. Ya, musabah bihnya nggak disebutkan. Coba diperhatikan sini kan nggak ada musabah bih, nggak ada ya. Tapi musabah yang disebutkan lawazimnya apa diantara sifat-sifatnya saja itu pelik tambah pelik ya, beda dengan yang tasrihiyah, yang makniyah itu agak pelik ya, karena harus ada dilihat lawazimnya apa kata-kata sifat atau isyarat yang menunjukkan keberadaannya itu ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke ini ya, mengerjakan imtihannya, latihannya ya. Nah, di sini ada ya cara mentakrirnya. Subihat ar-ru'us bithima bi jami syakli fi kulli dukira musabbah wa huwa ru'usun wa hudib al-musabbah bih. Ya. Kepala diserupakan dengan buah bahan. Subiha ar-ru'us bithima. Kepala itu disinikan dengan buah-buahan. Ya. Pada segi bentuk musabah disebut ya. Musabahnya disebut yaitu apa? Ru'us ya. Ya. Musabah yaitu kepala, sedangkan musabah bihnya dibuang yaitu buah-buahan. Ya. Nah, ini kan nggak ada disebut buah-buahannya kan, disebutnya ru'us. Ru'us di sini adalah apa? Musabah. Tapi yang dimaksudkan bukan kepala itu. Nah, itu kan. Kenapa bukan kepala manusia, tapi karena ada korinahnya, yaitu apa? Ainaat, yang telah ranum. Kan tidak bisa kan kepala manusia ranum. Nah, jadi harus dilihat korinahnya dari musabah itu. Musabah bihnya nggak ada. Ya, musabah bihnya nggak ada. Disebutkan musabah. Musabah pun kalau dimaknai musabah langsung nggak bisa. Ru'usan di sini kan. Nah, ya, maka dicari korinahnya. Ya, yang bisa memperjelas maknanya yaitu ainaat, yang ranum. Nah, kemudian kita lanjutkan ke apa? Melaksanakan tamrin ya. Tamrin. Perhatikan itunya ya. Ulaika qaumun yasumuna 'anil ma'ruf wa yuftiruna 'anil fahsya. Coba lihat ya. Lihat dulu ya. Bisa dilihat di depan? Bisa, jelas ya. Enggak kurang besar tulisannya, udah bisa cukup. Ya. Ulaika qaumun, mereka itu adalah orang-orang yasumuna yang berpuasa 'anil ma'ruf dari kebaikan, wa yuftiruna 'anil fahsya dan berbuka dengan kemaksiatan. Coba seperti ini bisa dipahami secara tekstual langsung tidak? Nggak bisa. Berarti ini adalah majas. Nah, jadi kalau nggak bisa dipahami, nggak bisa kan? Puasa dengan orang berpuasa dari kebaikan. Mana puasa baik? Buat puasa dari makanan ya. Nah, ini berpuasa dari kebaikan dan berbuka dengan kemaksiatan. Nah, ini untuk mengetahui kan perintahnya kan menentukan ini apakah tasrihiyah atau makniyah. Nah, ini untuk memudahkan Bapak pakai ini tuh ya. Yasumuna itu musabahah. Jadi ada keserupaan. Yaitu apa? Adamul qiyam bi amalin muayyanin. Tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu itu yasumun. Ya. Al-qarinahnya haliyah
Syibhul imtina anil amal bisyam, menyerupakan tidak berbuat apa-apa itu dengan puasa. Ya, menyamakan tidak berbuat apa-apa dengan puasa. Wa hudifal musabbah al-imtina wa sarahal musabbah bih asya. Jadi di sini musabbah bihnya itu adalah apa? Musabbah bihnya adalah siam atau saum, puasa. Yasumuna berpuasa. Berarti di sini adalah disebutkan musabbah bihnya. Ya. Musabbah bihnya, musabbahnya itu apa? Tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Jadi kemudian yuktiruna. Yuktiruna itu di sini juga musabbah bih, ya. Yuktiruna kan berbuka. Ya, berbuka anil fahsya dari berbuka alal fahsya, berbuka dengan melakukan kemaksiatan. Berbuka dengan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau yuktiru berbuka berarti melakukan sesuatu. Kalau yasumuna tidak melakukan. Jadi ini kan kalau kita baca secara pemahaman, mereka itu orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Nah, yasumuna anil ma'ruf, tidak melakukan kebaikan, dan mereka selalu melakukan kemaksiatan. Nah, berbuka dia selalu melakukan kemaksiatan. Nah, di sini tadi sudah disebutkan. Di sini ada musabbah bihnya, ada apa musabbah bihnya? Yasumuna, apalagi? Ya, kalau begitu ini majaz tasriyah atau makniyah? Tasriyah. Wah, pintar dah. Jadi itu yang soal yang pertama ya. Kemudian ya, innahu saminul mali mahzunul ma'rufi. Innahu saminul mali mahzunul ma'rufi. Dia gemuk kekayaannya, kurus kebaikannya. Dia gemuk kekayaannya, kurus kebaikannya. Ini kan termasuk sihir-sihir lidzanni ya, yang untuk menjelek-jelekan. Jadi orang Arab itu ya kalau menjelek-jelekan sampai tuntas menjelekannya ya. Nah, kalau mau menyanjungnya, nyanjung sampai atas-atasnya. Nah gitu ya, itu kebiasaan orang Arab. Innahu saminul mali mahzunul ma'ruf. Dia gemuk kekayaannya, kurus kebaikannya. Coba kita bisa pahami nggak langsung dari teks ini? Tidak. Kalau tidak bisa langsung dipahami, berarti adalah majazi. Bagaimana kekayaan gemuk? Kekayaan paling kan harta kekayaan banyak gitu kan. Bukan gemuk kan untuk kekayaan. Kemudian kurus kebaikannya. Kurus kebaikannya berarti tidak melakukan kebaikan. Tapi di sini kurus kebaikan berarti di sini adalah majaz. Ya, kemudian di sini al-musabbahnya atau alman. Al-musabbah bi al-ibil. Al-lawazimnya samin. Jadi di sini coba asalnya begini kan, dia itu gemuk hartanya, kurus kebaikannya. Coba di sini disebutkan musabbah binya enggak? Tidak. Ya, tidak. Tapi yang disebutnya musabbahnya, yaitu apa? Alman. Nah, musabbahnya ya. Musabbah binya disebutkan di sini adalah al-ibil, unta. Ya. Kenapa disebut al-ibil? Apa korinahnya?
ada indikatornya apa? Kok bisa dipahami bahwa musyabah bih yang ibil? Karena ada samin, gemuk. Nah, itu gemuk untuk binatang, itu adalah al-ibil. Memang hal seperti ini memang memahami bed-bed itu ya seperti memahami teks-teks hadis ya. Harus tahu sababul wurudnya, sejarah munculnya hadis. Di sini sejarah dibuatnya atau munculnya syair. Nah kalau udah gitu susah kita memahami syair itu. Makanya harus kita melihat syarah-syarahnya ya. Ya, al-alaqah, al-kathah atau al-quwah, wal qarinah isbatul samnah lil mali. Ya. Korelasinya adalah kekuatan banyak dan kuat ya. Saminul mal, korenanya tuh banyak kuat ya. Saminul asra banyak, al kuat kuat, al korinahnya isbatus samana lil mali, indikatornya menetapkan gemuk untuk al mal, untuk harta ya. Tahlil analisisnya subihat al mal bil ibil, diserupakan harta itu dengan ibil. Biasanya kan yang disebutkan al-mal. Al-mal itu musabah atau musabahwi? Ya. Kalau musabah itu musta'al minhu atau musta'alah? Alah, pintar ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya pelan-pelan ya. Harus sampai paham. Ini akan dulu ya, nanti ke depannya tuh kalau ini yang dasar nggak dipahami, ya hanya baca-baca saja nggak paham. Ya. Kemudian ya subihat al-mal bil ibdina, diserupakan harta itu dengan unta. Wa hudhifa musabbah bih, musabbah bihnya dibuang. Ya. Wa rumiza lahu bisyai'in min lawazimihi, dan dilambangkan dengan sesuatu yang menjadi kebiasaannya, sifat-sifatnya. Wa saminun, gemuk. Nah, unta gemuk. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau begitu bad innahu saminul mal mahzulul ma'ruf ini termasuk majaz isti'arah tasliyah atau makniyah? Hah? Makniyah. Iya, jangan ragu-ragu makniyah ya. Nah itu ya, kalau diisi nomor 2 ya. Nah itu diisi kan nomor 2 tuh. Jadi itu istilah makniyah. Nanti kalau kamu mau ininya ya, filenya supaya paham ini, nanti saya kirimkan ke Kang Rizal, apa siapa yang punya apa ya. Nah nanti Kang Rizal nanti di print ya, terus di share ke kawan-kawan supaya paham. Ini Bapak tuh memang ini ya, berusaha gimana supaya hal yang sulit bisa jadi mudah. Terkadang memang Bapak sok rada ini ya, yang manusiawi lah, udah disiap-siapin gitu ya, tahu-tahu libur. Nah itu ya sudah, kalau liburnya karena hujan tidak apa-apa. Ini ada libur yang enggak, apa-apa. Sekarang libur karena beres-beres lemari. Aduh, kok beres lemari gimana? Ini di kelas yang lain. Libur karena sudah lemari, nggak bisa ya. Ya, lanjutkan. Oh ini tadi ya, al-musabbahnya al-ma'ruf musabbabi, musabbahnya dikenal, diketahui, musabbabinya al-ibil, al-lawazin mahzulun, mahzul kurus, al-alaqo al-da'fu wal qarinah itsbatul hazali bil mali. Subihat al-ma'ruf bil ibil wa hudhifa al-musabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi mahzulun. Tadi udah paham lah itu ya. Ya, selanjutnya idza lami al-balqu fi kafihi afadha 'ala ar-ra'si ma'an na'imi. Idza lamia, jika petir jika lamia itu asal nggak boleh ngambang ya.
idalami albarku apabila petir menyambar, fi kafihi dalam tangannya, telapak tangannya, ya. Afadha ala ra'si, dia menuangkan kepada kepalanya itu air kebahagiaan. Afadha ala ra'si, menuangkan air kebahagiaan, ma'an na'imi. Afadha, dia menuangkan ala ra'si ke kepalanya, ma'an na'imi, air kebahagiaan. Coba ini bisa Anda paham langsung gak dari teks ini? Tidak ya. Berarti kalau begitu ini adalah majazi ya. Ya. Al-musyabaha al-lam'an al-qalabiyah fi kafihi. Al-musa kal-barqi. Ya. Al-musa kal-barqi. Ya, lam'an menyambar tadi ya, fi kafihi di dalam telapaknya, ya, al-musa itu apa? Pisau cukur. Kalbalki seperti apa tadi, petir ya, nggak boleh relak gitu ya, bisa cukur. Nah, kalbalki kulibat musabbah, yaitu Musa pisau cukurnya nggak disebutkan. Wasuriha bin musabbah bin, dan yang tampilkan musabbah bin yaitu albarku. Nah, kalau disebutkan musabbah bin di sini isti'arah tasliyah atau makniyah? Tasliyah. Ya udah gitu ya. Kalau bina nahtatin dirasa diganti hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.